Hai semuanya, selamat datang di Arianto Hong Channel. Nah, teman-teman, kita lagi ada di suasana yang berbeda karena saya sekarang lagi di luar ya, dan ini masih pagi banget. Saya sengaja memilih bagian luar supaya kita ada suasana yang sangat berbeda dari biasanya yang kita lakukan di studio. Dan di video kali ini saya pengen berbagi buat Anda semuanya. Jadi intinya gini, kalau Anda pengen menjadi seorang trader atau investor di kripto, maka Anda wajib banget untuk menonton video yang satu ini, yang saya berikan ini. Karena saya akan berbagi pengalaman saya di dunia kripto tentang seputar trading dan juga investasi. Jadi kalau teman-teman nanya soal Web3, terus kemudian yang lain-lain, itu saya tidak mengerti karena saya tidak mendalami itu. Saya hanya mendalami bagian trading dan juga bagian investasi saja. Nah, buat Anda yang ingin masuk ke dalam dunia kripto, ya khususnya kripto ya teman-teman ya, itu baiknya kalau saya saranin Anda tuh harus mengerti dulu tentang kripto itu apa. Jadi jangan sembarangan masuk ke dalam dunia kripto tanpa mengerti kripto itu apa, ya. Contohnya begini, saya tuh sering banget itu mendapatkan message ya atau WA ya atau chattingan dengan teman-teman semuanya yang mungkin nonton video channel saya ini, dan kebanyakan itu tidak paham tentang kripto itu apa. Ya, pertama tidak paham, yang kedua udah nggak ngerti, terus kemudian main langsung masuk ke dunia kripto dan membeli aset kripto. Terus kemudian ketika harga kripto turun, udah langsung panik duluan, ya, takut duluan. Ya contohnya seperti keadaan sekarang lah. Keadaan sekarang ini adalah keadaan di mana market itu sedang dimanipulatif dan harga tuh semuanya jatuh, ya. Nah, dan apa akibatnya? Market itu dibuat menjadi ketakutan. Yang saya lihat di postingan dari banyak orang di sosial media itu adalah pada marah-marah, terus kemudian pada menjual rugi, lalu kemudian ya banyak yang adalah sedikit banyak yang bunuh diri begitu ya. Tapi ya untungnya nggak di Indonesia ya, itu di luar negeri. Tapi pesan saya adalah begini, kalau memang Anda mau terjun ke dunia kripto ya, khususnya kripto, maka teman-teman harus pelajari dulu apa sih itu kripto. Itu yang paling dasar, paling basic banget harus ngerti. Yang kedua adalah ketika Anda ngerti kurang lebih ya gambaran besar tentang kripto itu apa. Yang kedua adalah Anda harus ngerti kenapa Anda mau membeli aset yang satu ini dibandingkan yang lainnya. Contoh, kenapa saya membeli Bitcoin? Kenapa saya nggak beli Ethereum misalkan ya? Atau kenapa nggak saya beli Doge? Ya, nah kalau teman-teman misalkan mendapatkan influence dari orang lain, ada yang bilang nih, beli aja koin ini nih, bagus nih, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah Anda ngerti barang itu nggak? Ngerti nggak koin itu? Kalau Anda ngerti koin itu, baru Anda boleh beli. Tapi kalau Anda tidak mengerti koin itu, ini koin apa sih? Ya, siapa yang bikin? Kegunaannya apa? Ya, terus bla bla bla. Anda cari tahu semuanya ya. Kalau Anda udah ngerti semuanya, baru Anda lakukan pembelian. Ya, nah ini kita bicara tentang spot market untuk trading dan investasi ya. Jadi kalau Anda udah ngerti, baru Anda lakukan pembelian. Ya, ini terlepas dari Anda bisa analisa ataupun tidak bisa analisa. Tapi ini paling basic lah untuk pemula ya. Paling nggak Anda cari tahu dulu koinnya sebelum Anda masuk ke dalam koin tersebut, sebelum Anda beli lah intinya ya. Jadi jangan sampai Anda membeli koin-koin yang Anda itu nggak ngerti ini koin apa ya. Banyak orang rugi karena gini ya, 90% saya berani klaim ya, 90% tuh orang rungkat rugi di kripto tuh karena asal membeli aset kripto, dan bahkan mereka nggak ngerti ini barang apa sih nih, mereka nggak tahu ya. Tapi mereka hanya mendengar dari teman, dari influencer, dari siapapun yang mereka kenal, itu mereka dapat influence dari situ dan mereka hanya beli karena kepercayaan atau kata-kata dari orang tersebut. Tapi nggak pernah dicari tahu ya. Itu ibarat kita membeli suatu barang tapi kita nggak ngerti barangnya, kita beli aja. Nah seperti itu ya. Contohnya gini, saya nggak ngerti silver teman-teman ya. Kalau saya nggak ngerti silver, saya main langsung beli silver aja. Saya nggak tahu harga tinggi di mana, harga rendah di mana. Saya main langsung beli aja tuh barang. Ya bisa aja saya rugi. Saya nggak ngerti buka usaha fashion ya. Saya main langsung buka aja usaha fashion. Udah pasti saya akan rugi ya. Tapi ketika saya misalkan mau buka usaha fashion, saya pelajari dulu fashion itu apa, fashion pria seperti apa, fashion wanita seperti apa. Baru kemudian saya udah ngerti tetek bengeknya, ngambilnya di mana, baru saya buka. Kalau saya buka, baru saya cenderung untuk ruginya itu lebih mengecil. Ya, bukan berarti tidak bisa. Ya, karena orang yang ngerti analisa sekalipun itu bisa rugi. Tapi orang yang ngerti analisa itu bisa mengurangi kerugian. Nah, itu yang saya maksud. Ya, jadi kalau memang Anda mau masuk ke dunia kripto, ya paling tidak tuh Anda ngerti dulu apa sih aset yang Anda beli ini nih. Ini koin apa sih sebenarnya? Nah, itu. Ya, jadi pertama Anda harus tahu tuh kripto apa. Yang kedua, Anda beli koin kripto tuh Anda ngerti koin itu apa. Ya, yang ketiga adalah kalau Anda pengen lebih expert, lebih mendalami,
Anda belajar tentang analisa teknikal. Ini adalah skill trading, skill analisa yang sebenarnya menurut saya itu wajib untuk dipelajari. Nggak semua orang bisa belajar, ya nggak semua orang bisa ngerti, tapi Anda harus ngerti gitu. Kalau Anda memang mau serius masuk ke dunia kripto, ya paling tidak Anda ngerti tentang analisa. Mau untuk trading, mau untuk investasi, intinya Anda harus ngerti analisa. Paling tidak sebagian besar Anda ngerti. Tujuannya apa sih? Supaya Anda tidak asal membeli. Ya, contoh gini, misalkan kita bicara di spot market, saya pengen nih membeli koin Doge gitu ya. Nah, kalau saya bisa ngerti analisa, maka saya akan analisa dulu, ini koin Doge sekarang ini berdasarkan analisa teknikal yang saya lakukan, ini sudah masuk ke harga yang oke nggak untuk saya beli. Nah, kalau udah analisa memberitahukan Anda, oke ini sudah mulai tren naik nih, sudah boleh nih untuk kita beli, baru Anda beli. Tapi kalau tren lagi turun, ya lebih baik Anda tidak beli. Ya ini paling dasar kalau kita bicara tentang analisa ya. Nah kalau Anda mau lebih expert lagi, apalagi Anda pengen tradingnya bukan di spot market doang, tapi pengen di future market. Yang mana future market ini sebenarnya lebih beresiko, tapi kalau Anda ngerti analisanya, Anda bisa trading di sana, maka profit Anda juga pasti lebih besar karena ada leverage yang bisa dipakai ya. Dan leverage-nya juga seperti pisau bermata dua. Bisa membunuh Anda tapi juga bisa memberikan Anda profit yang luar biasa. Nah intinya begitu ya, bisa membuat Anda punya saldo hilang seketika, tapi kalau Anda ngerti, Anda tahu money manajemennya, Anda bisa trading dengan sangat baik, dan bisa profit konsisten dari tradingnya, ya leverage itu sesuatu yang benar sangat menolong sekali ya. Nah kalau Anda udah sampai ke tahap yang seperti itu, maka Anda harus mempelajari lebih dalam tentang analisa. Bukan cuma dasarnya aja, tapi benar-benar menguasai tentang analisis teknikal. Ya, Anda paham tentang chart pattern, paham tentang candlestick pattern, lalu kemudian Anda paham dan punya strategi. Yang paling penting adalah punya strategi. Contohnya gini, ya saya kasih gambar begini. Misalkan kalau Anda suka memasak, Anda bisa belajar memasak, ya. Tapi makanan atau usaha Anda yang berhubungan dengan masakan itu akan rame kalau Anda punya resep yang benar-benar enak. Nah, resep ini adalah strategi kalau di trading. Jadi kalau misalkan Anda udah ngerti analisa, tapi Anda tidak punya strategi, itu sama aja dengan bohong teman-teman. Ya, artinya Anda pasti lama-lama akan habis juga. Ya, makanya kita kalau trading itu mesti punya namanya strategi trading. Kalau kita punya strategi trading, maka kita akan lebih tenang dalam trading dan kita tidak emosi karena kita ngikutin strategi yang kita punya. Banyak orang trading itu karena FOMO, ya, karena emosi, ya, terus ketika dia kalah dia pengen balas dendam. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, trading yang benar itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Trading yang benar itu adalah mengikuti strategi yang sudah Anda uji sendiri strateginya. Ya, contoh gini, misalkan kalau saya misalkan mau trading nih, sebelum saya trading, saya cari dulu strategi apa sih yang paling bagus yang bisa memberikan saya profit konsisten. Nah, saya cari tahu dulu. Ya, pencarian inilah yang akan membuat Anda makan waktu banyak sekali. Mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya tergantung orang lah, tergantung bagaimana dia mengerti, memahami tentang analisanya. Kalau semakin dia ngerti, semakin dia mendalami, akan semakin cepat dia mendapatkan strateginya. Dan kalau strategi sudah didapat, jangan lupa diuji. Karena penting banget untuk kita menguji. Menguji berdasarkan data histori, itu tidak menjamin akan terjadi dan macam, tapi paling tidak Anda itu sudah punya data pegangan yang bisa jadi patokan. Jadi kalau saya lakukan begini akan seperti ini. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi kalau Anda punya strategi, Anda bisa trading sesuai dengan strategi itu dan bisa terhindar dari emosi-emosi trading. Nah, terus kalau udah ngerti tentang trading, udah mendalami dan semuanya, satu lagi tambahan saya adalah Anda perlu cari tahu tentang potensi misalkan seperti scam yang bisa terjadi. Salah satunya saya belajar adalah dari tanggal 11 Oktober yang lalu ya. 11 Oktober yang lalu itu kan terjadi market manipulation yang sangat luar biasa besar ya, dan itu merupakan yang paling besar dalam sejarah kripto. Apa yang saya pelajari dari tanggal 11 itu? Saya sendiri tidak mengalami margin call, saya tidak likuidasi, tapi saya belajar dari tanggal 11 itu. Nah, apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari adalah gini, dan ini mengubah pola trading saya di bagian pendanaannya atau bagian uangnya, ya bagian modalnya. Jadi sekarang, saya kalau mau trading di future market, saya hanya memasukkan nilai stop loss saya. Contoh gini, misalkan modal trading saya katakanlah $1.000. Nah,
setiap trading saya bersedia hilang 30 dolar, misalkan begitu, 30% ya. Maka modal yang akan saya masukin ke dalam future wallet adalah 50 dolar. Jadi saya tidak akan masukin 1000 dolar ke dalam situ. Kenapa? Karena kalau misalkan market manipulation terjadi lagi seperti yang kemarin itu tanggal 11 Oktober, yang kita nggak pernah tahu di masa depan akan terjadi lagi atau tidak, tapi paling tidak saya sudah mencegahnya dengan saya tidak menaruh semua uang saya di dalam future wallet. Jadi saya akan pindahkan ke dalam funding wallet, dan hanya untuk stop loss-nya aja yang saya masukin ke dalam future wallet saya. Jadi itu akan menyelamatkan saya kalau misalkan amit-amit terjadi kasus manipulasi yang besar-besaran lagi di crypto market. Nah, itu salah satu yang saya pelajari yang juga terus membuat saya itu makin update soal kemampuan trade dan sebagainya ya. Dan kalau misalkan Anda sudah ngerti trading, jangan berpuas diri dulu, karena selalu akan ada materi baru, pembelajaran baru yang bisa Anda update untuk meningkatkan skill trading Anda. Jadi kalau memang Anda sudah menguasai, ya jangan lupa untuk belajar lagi. Jangan puas hanya gara-gara sudah bisa begini-begini ya. Jangan puas hanya karena itu. Karena strategi di luar sana itu mungkin saja ada yang jauh lebih bagus lagi daripada yang kita punya sekarang. Tapi kecuali kalau Anda misalkan tidak mendapatkan strategi yang lebih bagus lagi, ya sudah pakai yang sekarang, selama itu bisa profit konsisten, silakan lanjutkan. Anda boleh pakai jurus apa aja terserah, karena setiap trader, setiap investor itu punya jurus yang berbeda-beda. Dan semua jurus punya probabilitas. Nah, kalau trading Anda menggunakan jurus A, kalau trading saya menggunakan jurus B, nggak ada masalah. Yang penting Anda bisa profit konsisten. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan mau mendalami dunia kripto, trading, dan investasi, ini adalah step-step yang saya berikan yang harus Anda mengerti. Jadi kalau Anda tonton video ini sampai dengan selesai, Anda tahu stepnya, Anda tinggal ikutin aja step-step yang saya berikan ini, supaya kedepannya Anda tidak rungkat, tidak rugi besar di dalam kripto. Ya, baik untuk trading maupun investasi. Ya, dan saya bagi tips ini buat Anda, semoga bermanfaat buat Anda. Ya, oke, saya rasa selesai teman-teman ya, karena saya bikin video ini tidak mau terlalu panjang. Yang penting Anda mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan untuk Anda. Intinya, kalau memang Anda mau terjun ke dunia trading, dalamin dulu ya. Jangan asal masuk, jangan asal beli. Oke, kita akan ketemu lagi video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.